ikhwan itba'i tabi'in, jika ada yang bertanya, apa hukum berkurban menurut mazhab yang 4? Istilah udhiyah yaitu hewan yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban tersebut yakni dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari raya Tasyrik. Terkait masalah hukum kurban menurut madhab yang 4, yang pertama, menurut madhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Matan Abu Suja ataupun kitab Taqrib, di situ ada lafaz wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Banyak sekali yang menyebutkan menurut madhab Imam Syafi'i, referensi kitabnya banyak. Maka udhiyah ataupun kita sering menyebutnya berkurban, hukumnya adalah sunnah muakkad. Wal udhiyatu bimana tadhiyat kama fir rawdah lal udhiyati kama yubhimuhu ghalamuhu li'anna al udhiyata ismun lima yudhiya bihi sunnatun muakkadatun. Nah, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah dengan arti tadhiyah berkurban, sebagaimana dalam kitab Rawdah, bukan arti udhiyah sebagaimana yang dipahami ucapan musonif, karena udhiyah adalah hewan untuk berkurban. Poin yang pertama, udhiyah itu adalah sebutan untuk hewan yang dikorbankan, tapi sering kita disebut bahwasanya udhiyah itu berkurban aja udah dibilangnya gitu kan. Adapun hukumnya, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun fi haqqina alal kifayati in ta'addada ahlul baiti fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait khafa 'anil jami'i wa illa fasunnatu 'ainin. Hukum dari tadhiyah ataupun berkurban adalah sunnah muakkad menurut mazhab Imam Syafi'i. Sunnah muakkad dengan menyebutkan alal kifayah, sunnah yang kifayah. Artinya sunnah kifayah itu jika ada suatu orang yang melakukan dari sebuah keluarga, hanya satu orang yang melaksanakannya, gugurlah yang lain, tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Diteruskan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juz ke-15 halaman 75, mengambil referensi dari Maktabah Syamirah. Di situ ada lafaz wa idza dhahabi syattin aqama biha as-sunnah wa in kasura ahluhu wa la yu'mar ayyudahiya an kulli wahid minhum. Artinya, jika seseorang di dalam sebuah keluarga telah berkurban satu kambing, maka dia telah menjalankan sunnahnya, sudah gugurlah kesunahannya, walaupun banyak keluarga yang lainnya, banyak orang-orang di dalam keluarga tersebut. Masing-masing orang dari keluarga tersebut tidak diperintahkan untuk berkurban. Intinya, satu orang di dalam keluarga hanya melaksanakan kurban, maka sudah cukup, sudah gugur di dalam keluarga tersebut untuk melaksanakan kurban. Yang kedua, menurut madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, di dalam kitab Fathul Qadir Ibni Humman juz ke-22 halaman 73, ya diambil referensi dari Maktabah Syamilah juga, al-udhiyatu wajibatun ala kulli halin muslimin mukimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa awwaladis sighari amal wujubu fa qawlu Abi Hanifah wa Muhammad wa Zufar wa Husain wa ihdar riwayataini an Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala annaha sunnatun. Udhiyah yang disebutkan berkurban hukumnya wajib,
bagi setiap orang yang merdeka, bukan budak, abid, hamba sahaya, bukan, yang muslim, yang mukim, penduduk asli sana, bukan mufasir, dan cukup dalam arti dia mampu untuk melaksanakan kurban, baik untuk anak-anaknya ataupun keluarganya. Dia cukup untuk melaksanakan kurban. Sebuah keluarga ada 5 orang, dia kaya, dia mampu, masing-masing 1 orang 1, maka itu lebih baik. Adapun hukum wajib berkurban adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, Imam Jufar, Imam Al-Hasan, dan salah satu riwayat dari Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Bahkan menyebutkan di dalam satu keterangan beliau bahwasanya kurban menurut madhab Imam Abu Hanifah sesungguhnya berkurban itu adalah sunnah. Yang ketiga menurut madhab Imam Maliki, dalam kitab At-Taj wal Iqli al-Mukhtasir Khalil halaman ke-352 juz ke-4, referensi dari Maktabah Syamilah, qala al-Maliku al-udhiyatu sunnatun wajibatun la yanbaghi tarkuha liqadirin 'alaiha min ahraril muslimin illa al-hajja falaysat 'alaihimul udhiyah. Yang artinya Imam Malik berkata, berkurban hukumnya sunnah yang wajibah, sunnah yang mendekati wajib. Tidak pantas meninggalkannya berkurban bagi mereka yang muslim. Yani seharusnya selagi mampu orang muslim itu wajib melaksanakan kurban. Imam Malik menyebutkan berkurban tadi hukumnya sunnah wajibah, terkecuali orang-orang yang sedang melaksanakan haji, maka mereka tidak diwajibkan, tidak disunnah wajibahkan untuk melaksanakan udhiyah ataupun kurban. Yang keempat menurut mazhab Imam Hambali, di dalam kitab Kasyafatul Qina halaman ke-434 juz ke-7 diambil referensi dari Maktabah Syamilah, wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila an qala wa hiya sunnatun mu'akadatun lil muslim. Udhiyah yang artinya berkurban disyariatkan, dicetuskan hukum menurut ijma' ulama. Udhiyah hukumnya sunnah mu'akad bagi setiap muslim. Sunnah mu'akad, yakni sunnah yang lebih jauh derajatnya, lebih hampir mendekati wajib, kayak sama seperti halnya tadi sunnah wajibah. Sunnah mu'akad, sunnah wajibah sama derajatnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk hukum melaksanakan kurban bervariatif, tergantung kita mengambil keterangan menurut imam yang mana. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Di dalam kitab Tabniyatul Haqiq juz ke-16 halaman 283, referensi Maktabah Syamilah, wajhul wujubi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa mislu hadzal wa'id la yalhuqu bitarki ghair wajib wa li'annahu alaihi salatu wassalam amara bi'adati biqaulihi man duha qabla salati falyu'id wal amru lil wujubi falau ala annaha wajibatun lama wajada i'adatuha. Yang artinya wajibnya berkurban adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan tadi, yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, cukup bisa dan mampu melaksanakan kurban, kemudian ia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah engkau mendekati
tempat sholat kami. Artinya keterangan seperti ini tidak akan diletakkan dengan meninggalkan perkara yang tidak wajib, karena Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi kurban dengan sabda yang disebutkan tadi, man duha qabla sholat falyu'in, yang artinya barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha maka hendaklah mengulanginya. Intinya hukum kewajiban untuk melaksanakan kurban dirujuk daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada larangan, janganlah mendekati tempat sholat kami, kata Rasul, selagi engkau tidak melaksanakan kurban. Nah, berikut adalah penjelasan hadis tentang wajibnya untuk melaksanakan kurban. Ikhwan Itsbai Tabi'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita telah mendengarkan hukum dari persepsi 4, hukum berkurban dari perspektif 4 mazhab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.